Bapa di surga, tolonglah ya Tuhan dalam kesempatan beberapa menit ke depan, ketika kami mempelajari firman Tuhan, ketika mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, baik yang mengkomunikasikan maupun jemaat yang menikmatinya secara offline yang hadir dalam ruangan ini, maupun online dari rumah mereka masing-masing. Kami dalam lawatan Tuhan, hati dan pikiran kami dibuka, bahkan seluruh aspek yang terkait di dalam kami merenungkan, dikelola oleh Roh Kudus dengan baik, supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah kita, ibadah Minggu Gereja Baptis yang ada di Citra Indah. Dan beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan tema bulanan gereja kita. Untuk bulan September ini kita menggumuli atau mengusung tema tentang pengabdian, jemaat yang mengabdi. Jemaat yang mengabdi. Saya berharap setiap hamba Tuhan yang melayani di setiap lini, baik itu puji-pujian, baik itu di KPW, baik itu di sekolah minggu, di mana saja, terutama di mimbar, terus menyuarakan tentang pengabdian, jemaat yang mengabdi. Juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, 1 bulan lagi kita akan menjadi jemaat yang mandiri. 1 bulan lagi kita akan menjadi jemaat yang mandiri. Artinya kita tidak lagi menjadi anak, tetapi kita sudah dinikahkan. Wah, keren ya. Jadi kalau anak sudah dinikahkan berarti dia sudah mengurusi rumah tangganya sendiri. Dia urusi keluarganya sendiri. Jadi kalau dia mau mengurus bapaknya, boleh gak? Ya boleh ya. Kalau dia anak mau membantu bapaknya, boleh gak? Boleh. Pelajaran sekolah minggu tadi menarik sekali ya. Saya harus minta maaf kepada Pak Henry. Sekali lagi mohon maaf Pak Henry. Saya kirim linknya ke Pak Henry, saya lupa cantumkan jam. Kita udah selesai, baru Pak Henry tanya jam berapa mulai Pak. Wah, saya merasa bersalah sekali ya. Jadi mohon maaf, saya itu ada sekitar 2 atau 3 ya. Jadi saya lupa mencantumkan jam. Kelas sekolah minggu tadi membahas tentang gereja yang memuridkan, peduli kebutuhan gereja lain. Nah, gereja Galatia peduli dengan gereja Yerusalem. Bayangkan gitu. Peduli dengan gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem itu gereja pusat. Gereja pusat. Ini kira-kira saudara-saudara. Anak bisa lebih sukses dari orang tua. Orang tua bisa lebih sukses dari anak. Bisa saja itu terjadi. Cucu bisa lebih sukses daripada orang tua, daripada kakeknya, barangkali begitu. Itulah kira-kira. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu semua sangat bergantung dari nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam diri orang itu. Atau kalau itu sebuah lembaga atau sebuah gereja itu saudara-saudara akan menjadi gereja yang mandiri, terus press on, jadi terus dinamis, terus maju saudara-saudara untuk meraih sesuatu yang baik di depan, sesuatu keuntungan, sesuatu kebaikan-kebaikan yang positif. Keuntungan itu tidak selalu konotasinya dalam dunia bisnis, tapi ada hal-hal yang menguntungkan di dalam diri kita, hal-hal yang berguna, kira-kira begitu saudara. Nah, kesempatan ini dalam tema pengabdian, jemaat yang mengabdi atau pengabdian jemaat. Pengabdian itu sendiri dalam kamus berbicara tentang satu kegiatan yang dilakukan tanpa harus menuntut balasan. Satu kegiatan yang dilakukan tanpa harus menuntut balasan.
Itu yang disebut dengan definisi pengabdian. Kalau dalam dunia pendidikan, kalau dia seorang guru atau dia seorang dosen, misalnya, salah satu kriteria penilaian dalam beban kerja dosen misalnya, selain pendidikan, ada yang disebut dengan pendidikan atau riset ya, penelitian ilmiah, ada yang disebut dengan pengabdian masyarakat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu mengabdi kepada masyarakat, tidak harus dia dibayar, bahkan dia yang harus mengeluarkan koceknya untuk melakukan penelitian tersebut. Itulah kira-kira disebut dengan pengabdian masyarakat, sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan serius, tingkat ketelitian yang baik, saudara, lalu kemudian sampai kepada level memuaskan bagi dirinya sendiri. Tidak harus dia mendapat imbalan dari tindakan tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membahas tentang pengabdian di dalam gereja baptis. Pengabdian kita sebagai orang baptis, kita sebagai orang atau jemaat Tuhan, katakanlah begitu ya. Saya memang agak spesifik kepada orang baptis karena saya mau mengajak kepada jemaat Tuhan yang sebentar lagi akan mandiri. Dalam bab 3 pasal 6 anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja kita itu telah mencantumkan beberapa hal penting yang jelas Alkitabiah, Bapak Ibu dan Saudara. Pengabdian dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-20. Pengabdian bisa diambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat 20. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Lalu kemudian saya akan membacakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini salah satu ya, ayat pengabdian yang mau saya sharingkan kepada kita sekalian. Jemaat yang mengabdi bentuknya apa? Saudara-saudara, kalau saya sebagai orang percaya, saya sebagai jemaat, saya mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada gerejanya. Apa wujudnya, saudara-saudara? Yang pertama, berdasarkan Matius 8, saudara-saudara, penginjilan, amanat agung. Amanat agung. Kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan, kalau saudara memberitakan Injil, apakah itu suatu keharusan bagi saudara? Apakah itu suatu kebutuhan bagi saudara? Atau itu bukan sesuatu yang wajib? Studi gramatik dari Alkitab, ini bentuknya kalimat imperatif. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pareotentes, artinya ada sasaran yang sudah jelas, lalu kemudian dibidik secara jelas, lalu kemudian kita pergi. Pergi bukan pilihan kita, pergi bukan maunya kita, tapi pergi diperintahkan oleh Tuhan. Maka ada upah atau tidak ada upah, ada imbalan atau tidak ada imbalan, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, maka dengan sendirinya, saudara-saudara, kita mesti melakukan amanat agung itu, yaitu apa? Pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu pemberitaan Injil ada secara langsung, ada tidak langsung. Dan waktu tidak cukup untuk membicarakan tentang hal ini. Tapi saya mau menyuntikkan kepada saudara-saudara bahwa salah satu bentuk pengabdian saya sebagai orang percaya melakukan amanat agung. Ada amin Bapak Ibu? Melakukan amanat agung. Jangan berkata ini tugasnya sekolah mahasiswa teologi,
ini tugasnya pendeta. Bukan, tugasnya orang percaya. Kalau Bapa kita Yesus, Tuhan kita satu, saudara. Tuhan memerintahkan kepada saya dan saudara-saudara. Dan Tuhan bukan hanya memerintahkan. Ayat 20 itu ada garansi. Kalau kita beli televisi ya, atau beli handphone misalnya, atau beli alat-alat elektronik, kalau kita beli, garansinya paling lama mungkin 1 tahun, atau mungkin ada yang garansinya barangkali 10 tahun. Ya taruhlah mungkin ada yang 15 tahun untuk barang-barang yang mungkin bagus. Tapi untuk penginjilan, garansinya apa saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan air. Garansi penyertaan Tuhan bagi saudara yang memberitakan Injil. Tentu keliru kalau saudara menerapkan ayat ini, penyertaan Tuhan dalam ayat 20 dalam konteks yang lain, dalam konteks yang lain, misalnya dalam konteks keluarga, misalnya, itu menjadi berbeda, mungkin implikasi boleh saja. Tapi saudara ingatlah bahwa pasangan utama, mungkin saya menyebut kata pasangan utama. Pasangan utama ayat 20 ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan atau sampai kepada kesudahan zaman. Itu jelas sekali berhubungan dengan penginjilan. Saudara, saya berhubungan dengan penginjilan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau orang memberitakan Injil, orang yang memberitakan Injil dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Alkitab mengatakan dia digigit ular berbisa sekalipun, dia tidak kena racun. Dia minum racun sekalipun, tidak akan berbahaya. Itu kira-kira sampai kepada level itu, kepada level itu. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa tugas memberitakan Injil adalah bagian dari kita mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada gereja. Jadi jangan merasa bahwa ya tugas untuk memenangkan jiwa itu tugasnya kepada gembala sidang saja atau hanya kepada hamba Tuhan saja. Tugas kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Karena dalam bahasa teks asli evangelion itu adalah kabar baik. Kabar baik itu jangan dikonsumsi sendiri. Kabar baik itu adalah harus diberitakan kepada orang lain. Masa yang baik itu untuk kita saja? Egois banget ya. Mari kita sampaikan kabar baik juga kepada orang lain. Kalau itu kita bawa dalam pengembangan pikiran sedikit. Kalau ada jemaat yang tidak bergereja, katanya dia orang Kristen, tapi dia gak pernah bergereja. Bergereja dalam arti tidak harus datang beribadah, tapi dia punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Mungkin hari Minggu dia akan cari waktu untuk online karena dia tidak berkesempatan untuk datang langsung seperti sekarang dan lain sebagainya. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Kerinduan untuk beribadah itu tinggi sekali. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita bawa mereka untuk bertumbuh bersama-sama. Yang pertama. Yang kedua, saudara, pengabdian yang kedua masih di ayat pasal 28, saudara, tentang memuridkan. Jadi jadi selain penginjilan, yang kedua ini berbicara tentang pendidikan atau memuridkan. Gereja baptis, gereja yang kalau bisa dikatakan kegiatan pelayanannya banyak, mungkin ya. Kegiatan pelayanan banyak, mungkin ya. Baik dari perkunjungan, baik dari kelas-kelas sekolah minggu. Hari Sabtu yang akan datang ada evaluasi tim pelayanan di rumahnya Pak Handoyo ya. Kita evaluasi semua tim yang melayani, baik sebagai guru-guru sekolah minggu, mempersiapkan materi dengan luar biasa. Ibu Ginting pernah cerita, Bapak Ginting itu ke kantor selalu bawa buku ya, buku sekolah minggu ya, kurikulum sampai bawa. Akhir-akhir ini juga bukan hanya buku sekolah minggu yang dipelajari Pak Ginting. Mama Sino sudah mulai agak gelisah juga, karena Pak Ginting sudah mulai pasang buku-buku teologi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Pendidikan itu penting sekali, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada satu dialog antara Yesus dengan orang Saduki. Yesus bilang, mereka bertanya, "Guru, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh kerajaan surga? Kami sudah mengasihi orang tua, ya, melakukan kebaikan." Tuhan Yesus bilang, "Sesungguhnya kamu tidak jauh dari kerajaan Allah." Tidak jauh berarti masih di luar. Masih di luar. Satu lagi contoh, saudara. Ada orang yang datang kepada Yesus, tentu orang Saduki, ya, tidak percaya akan kebangkitan. Tidak percaya akan kebangkitan. Ada mereka menyodorkan satu kasus, seorang ibu punya suami. Suami pertama meninggal, suami kedua juga meninggal, suami ketiga juga meninggal, suami keempat juga meninggal. Panas sekali nasib ibu. Ya, saya kadang-kadang juga berpikir bahwa ibu ini juga, ya, pengen terus menikah. Tapi saudara, sekali pertanyaan yang mau menjebak Tuhan Yesus. Nanti kalau sampai di surga, kalau teologianya Pak Jul, kalau teologianya kita ada kebangkitan, saudara, nanti di alam kedua siapa suami? Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman. Saudara, kalau tidak mengerti firman Tuhan, mudah untuk disesatkan. Akhir-akhir ini, saudara-saudara, banyak sekali ajaran-ajaran yang mulai membingungkan. Jemaat Tuhan juga rajin, termasuk jemaat GBC, ya, rajin untuk mengikuti di dalam debat-debat, ya. Ada yang katanya jago debaters, ya. Lalu kemudian ada yang jago apologet, ya. Itu tidak salah. Tapi kita harus punya dasar teologi. Harus punya dasar teologi. Dasar teologi itu penting sekali supaya kita tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah disesatkan oleh arus, oleh pengajaran-pengajaran yang sekarang lagi marak, menyimpang. Pak Roni menghubungi saya. Ada satu pengajaran sekarang, Pak, adat istiadat itu tidak boleh. Kirim ke saya itu. Adat istiadat itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tidak boleh menggunakan adat lagi. Jadi begitu kalau sudah percaya Tuhan Yesus, Alkitab saja, dan tidak boleh menggunakan adat. Berarti pasar ibunya harus dihilangkan, karena itu nama pasar ibu itu dari Arab. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus waktu diundang ke Kana dalam pernikahan, dia diundang. Yesus dan murid-muridnya diundang. Yesus datang karena dia sebagai undangan. Yesus lahir ke dalam dunia ini, saudara-saudara, dia lahir masuk dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi harus disunat 8 hari. Dia nggak bisa bilang, aku tua jangan sunat. Ini adalah adat tradisi orang Yahudi. Dia harus mengikuti. Tetapi adat istiadat itu harus berdasarkan Alkitab. Harus berdasarkan. Jadi kita juga tidak anti adat, tapi adat itu harus berdasarkan Alkitab. Jangan menyimpang dari Alkitab. Itu kira-kira. Saudara, apa kira-kira isu utamanya? Pendidikan. Kalau tidak mempelajari, memberi diri mempelajari Alkitab, kita akan mudah disesatkan. Akan mudah disesatkan. Karena itu saya mengimbau saudara-saudara, mari rajin ikut kelas sekolah minggu. Amin. Gereja Baptis telah menyediakan sarana. Setiap hari Kamis ada doa, ada pemahaman Alkitab setengah jam, dan kemudian kita doa bersama. Pendalaman Alkitab. Lalu kemudian hari Minggu kita belajar Alkitab juga melalui kurikulum yang sudah dibuat. Kurikulum kita sudah sangat bagus sekali. Itu aja kita pelajari dengan tema-tema yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh para doktor-doktor teologi. Kita konsumsi. Ini pendidikan. Ini pendidikan penting sekali. Jadi kita kalau punya kemampuan, punya kebolehan, ya,
punya potensi, punya bakat, punya karunia yang diberikan oleh Tuhan, mari kita abdikan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau mengajar, cakap mengajar, abdikan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Pandai main musik, abdikan untuk pekerjaan Tuhan. Pandai menyanyi, abdikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan punya kemampuan, punya potensi dan tidak diabdikan bagi pekerjaan Tuhan. Saya kira ini keliru. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita menjadi gereja yang dinamis, gereja yang terus bertumbuh, tetap di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Kita berdampak bagi orang lain. Kita berdampak bagi orang lain. Saya tertarik dengan kata di dalam waktu Yesus khotbah di atas bukit. Waktu Yesus khotbah di atas bukit, Yesus berbicara tentang pasal 5 ayat 13 sampai 16. Hendaklah kamu menjadi garam dunia. Hendaklah kamu menjadi terang di ayat 16. Biar orang melihat terangmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah kalos. Kalos itu artinya inner beauty, kecantikan, kegantengan, saudara-saudara. Hal yang menarik dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak berbicara sarjana, tidak berbicara S1, S2, S3. Ini tidak bicara orang yang melewati studi secara formal, tidak. Tapi Yesus mengajarkan kalau hidup menjadi garam, hidup menjadi terang, orang buta huruf pun bisa melakukan itu. Amin. Orang yang tidak belajar teologi sekalipun, dia bisa menjadi garam dan menjadi terang. Itu sebabnya di daerah-daerah orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dia kalau hadir dalam suatu komunitas dia disegani. Kalau dia berbicara mungkin menggunakan bahasa daerah, dia sangat dihormati dan sangat dalam artinya. Sangat dalam arti. Tidak ada kata-kata kotor. Nasihat-nasihatnya sangat bijaksana. Pemikiran-pemikiran kelas tinggi. Dan ini yang disebut dengan dia menjadi garam dan dia menjadi terang. Kehadiran yang memberikan rasa, kehadiran yang memberikan pengaruh, saudara. Kalau dia hadir dalam keluarga, kehadirannya itu berdampak. Dia hadir dalam komunitas, kehadirannya itu juga berdampak. Ironis memang, kalau dalam rumah tangga, bapak sudah berhari-hari nggak pulang, anaknya nggak pernah tanya. Jangan sampai ada di zaman kita. Amin. Iya, gak lemah artinya. Amin. Kalau bapaknya nggak pulang 1-2 hari, ini dia telepon, Pak, apa kabar? Kalau sampai anak tidak tanya bapaknya, sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu, bapaknya nggak pulang dan tidak ditanyakan oleh anak-anaknya, bapaknya mesti berdoa menangis di hadapan Tuhan. Ada apa dengan saya? Atau ada apa dengan anak saya? Boleh juga, ada apa dengan istri saya? Kenapa tidak ajari anaknya? Kira-kira begitu, coba dilihat, saudara. Demikian sebaliknya kalau istri atau kalau anak juga, saudara. Apa tembakan saya sih, saudara? Hidup yang memberikan pengaruh. Didikan itu penting sekali, akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Tapi ingat baik-baik, waktu Yesus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu bukan pekerjaan, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekarang lihat ayat 10. Ayat 10 berbicara tentang orang yang diselamatkan, dia melakukan pekerjaan baik. Kata baik muncul lagi di sini. Tapi bukan kaos yang dipakai di sini. Agathos. Kok bisa? Yang tadi Yesus menggunakan baik kata kaos, sekarang kok agathos. Apa perbedaannya? Susah. Perbedaannya, kalau kaos itu daya tarik, kalau kaos itu bicara tentang pengaruh, sekarang agathos berbicara tentang prestasi. Agathos berbicara tentang kualitas. Agathos berbicara tentang mutu. Karena itu ketika saya melihat dan membaca berkali-kali, Tuhan ampuni saya. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kemudian saya tidak melakukan pekerjaan yang bermutu, itu dosa.
Saya sudah mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma, lalu kemudian saya tidak belajar dengan serius supaya saya memiliki kualitas yang baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya berdosa. Kenapa? Pendidikan lagi-lagi, saudara-saudara. Pendidikan. Orang yang diselamatkan jangan bermain-main dengan pendidikan. Amin, Bapak Ibu. Iya, penting sekali. Ini pengabdian di dalam gereja baptis, saudara. Pengabdian di dalam gereja baptis. Penginjilan oke, tapi pendidikan juga harus. Tidak boleh diabaikan. Karena itu saudara-saudara, gereja kita bersyukur, saya pribadi bersyukur. Tadi juga saya sampaikan dalam kelas sekolah minggu, panitia perancang atau pengurus gereja ini mengelola batra kapal, katakanlah begitu. Gereja ini dengan dinamis. Gereja kita sudah peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, mendukung mahasiswa teologi, memperhatikan pendidikan, dan itu sesuatu yang baik. Bahkan keterlibatan di dalam mengajar sekolah minggu, belajar sekolah minggu, ada buku guru, ada buku murid, dipelajari, itu perlu waktu. Kalau tidak ada kemauan untuk belajar, itu sulit. Tapi saya melihat ini luar biasa. Terus maju, jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan balasan. Tapi kalau kita percaya, Bapak Ibu sama dengan saya, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan Allah tidak didikte oleh kita. Kalau dalam pertimbangan Allah, kalau dalam pertimbangan Tuhan, dalam konsiderannya atas apa yang dilakukan oleh si A, si B, dalam pertimbangan Tuhan layak untuk diberkati, layak untuk dibantu atau layak untuk diangkat oleh Tuhan terus naik, itu hak prerogatif Tuhan. Kalau dalam pertimbangan Tuhan, tokonya, warungnya, rumah tangganya, anak-anaknya diberkati terus sukses, saudara, terus berhasil, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan kita, itu adalah ranah prerogatif Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu, Dia yang menimba, Dia tali sifatnya, Dia yang menimba. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita dewasa di dalam mempelajari firman. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara, pengabdian yang terakhir adalah sosial. Sosial, pelayanan sosial. Gereja baptis juga tidak boleh abai tentang hal. Kita melakukan pelayanan sosial, memperhatikan. Tadi gereja yang memuridkan peduli kebutuhan gereja lain. Gereja kita, ada gereja lain yang melakukan penggalangan dana, kita juga bantu. Itu luar biasa. Saya juga kadang-kadang heran juga, luar biasa. Kenapa, saudara? Karena gereja ini memahami pentingnya peduli kebutuhan gereja lain. Ada keluarga lain yang memang masih sulit dibantu. Ini kemauan kita, tapi ini adalah kerinduan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita. Amin. Tuhan mau pakai gereja ini. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai gereja. Berkali-kali saya katakan, kehadiran gereja baptis di Citra Indah bukan hanya menambahi jumlah gereja yang ada. 2016 Tuhan izinkan kita di sini. 2020 kita mandiri. Itu berarti kurang lebih hanya 4 tahun, saudara. Gereja ini kalau diberkati Tuhan dan mandiri, itu luar biasa. Nah, saya terus berdoa berharap kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengabdi, memperhatikan sesama kita. Bahkan salah satu spirit atau filosofi gereja kita mensejahterakan anggota jemaat. Wah, ini menarik. Mensejahterakan anggota jemaat. Bagaimana mungkin bisa mensejahterakan anggota jemaat? Saudara-saudara, mungkin saja
Sekarang dalam diskusi tadi itu menarik kata Pak Albert tadi. Pak Albert tadi juga mengulas kembali dari Cilegon beliau ya. Cilegon, dan dia juga berbagi dengan kita. Itu luar biasa. Pak Albert mengatakan gereja, salah satu peran gereja mengingatkan kepada jemaat bahwa 100% penghasilan jemaat itu semua milik Tuhan. Amin. Bang Fran, amin. Amin. Iya. Artinya apa? Kalau jemaat memberi 10%, ingat bahwa 90% juga masih milik Tuhan. Sehingga tidak ada godaan bagi kita untuk dipakai hal-hal yang jahat. Ya. Atau ini kan saya udah kasih berkeluar, berarti yang 90% terserah saya. Saya mau pakai untuk pergi ke diskotik, saya mau pakai untuk beli Shopee, apalagi saya mau pakai untuk beli yang foya-foya. Bukan begitu. 90%-nya ingat Pak, ini juga milik Tuhan, dikelola di dalam hikmat dan takut akan Tuhan, supaya yang 90 ini juga menjadi berkat banyak lagi. Amin. Iya dong, saudara. Nah, ini tugas gereja juga. Ini tugas gereja juga. Saya juga tadi pikir-pikir, teguran juga buat saya. Mungkin harus segera kita buat seminar. Bagaimana mengelola 90%? Barangkali dari usaha lele, kata Pak Albert tadi. Bang Fran tadi gak masuk ya, rugi. Yes. Bayangkan kalau 90% dikelola untuk usaha lele, dan lele itu pada saat Bang Fran panen, harganya bukan 25 lagi. Harganya memang lagi meningkat seperti dolar sekarang. Kira-kira jadi saudara-saudara, artinya ketika kita menyadari semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, semua yang ada pada kita adalah berkat Tuhan, maka kita ditolong oleh Tuhan untuk mengelola berkat ini. Dan kita juga berdampak, bukan hanya ke gereja, tapi kepada orang lain, kepada sesama kita. Kita bisa menolong lebih banyak orang lain. Tapi kalau kita sendiri susah, bagaimana bisa menolong orang lain? Ini penting sekali. Karena itu, mari kita menjadi jemaat yang terus maju, usia kita bertambah, pengalaman kita bertambah, waktu terus berlalu. Jangan kita tetap begini terus. Amin. Hari ini kita masih pakai, mungkin tahun depan kita di gedung sendiri. Hari ini pakai kursi seperti ini, barangkali minggu depan, bulan depan, bulan depan pakai kunci citos kan? Iya, soalnya saya dengar ada yang bantu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau suntikan kepada kita, mari kita buktikan kalau Tuhan itu hidup dan Tuhan menyertai kita. Segala sesuatu yang kita invest di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, dalam perjalanan dan perjuangan kita akan melihat Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sungguh Dia hidup dan Dia ada di sini untuk memberkati saya, saudara, dan memberkati gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan merespon dengan firman Tuhan. Saya mengundang Tribusi.